jalan-jalan nih bang. Depan ada warung. Mau ngopi. Oh iya. Ngomongnya nih gini-gini nih bisa hujan ini kan kira hangat-hangat. Mana orang? Rasanya depan warung. Beta Ina menjual ikan cupang bias. Anes, tapi Anes itu. Anes ya bang, bukan bukan Anes. Beta Ina apa Bang Anes? Coba kita mau coba masuk ke dalam. Biar aja lu kali ya. Ayo. Dapat kopi. Oke guys, yuk chat. Guys. Tekidot. Assalamualaikum. Ada orang. Halo. Ya. Bang, maafin ya kita bertiga. Tadi kita lagi jalan-jalan. Oh, dari mana? Dari bundaran ke mana? Iya. Ah, gimana? Terus aku lihat ada tulisan jual ikan cupang hias. Iya betul. Jualan? Jualan, seller. Oh, seller juga. Nah, kalau nge-breed belum, lagi stop dulu breed. Jadi lebih fokus selling, seller jual jadinya. Oke. Nah, Boleh lihat nggak Boleh, koleksi ikannya apa aja? boleh. Bang Anes, Iya, enggak. aku mau lihat-lihat ikan dong, boleh? Boleh. Ini ikannya jenis apa aja ya? Iya, kalau ini beda-beda sih. Iya. Tapi lebih banyak sih multicolor. Kalau ini Nemo multicolor. Nemo multicolor Iya. ya. Cuman dia mutasinya belum sempurna. Cuman Mm-mm. dasarnya ada. Ini juga sama Nemo multicolor. Iya. Nah, kalau yang ini ada Line Coopernya. Jadi Line silangan Nemo sama Cooper. Yang Disebut- membedakannya itu apa sih? Dari sisiknya dia lebih mengkilat. Karena Cooper kan tembaga kan. Disilang Oh. sama Nemo kan yang bloknya daging, warnanya daging gitu. Kayak shining gitu ya? Iya, bersih kayak mengkilat dia Iya. tembaga sama. Nah, yang ini juga Nemo juga ini. Nah, kalau ini nih, biru Nah, nih, kalau aku yang- ngeliatin tadi bagus kalau kayak yang air ini- laut gitu birunya. Ini fancy dia. Fancy itu Iya. Jenisnya fancy dia warnanya. jenisnya. Dia turunan dari multicolor juga dia. Turunan dari Nemo juga, dari koi, karena biasanya kalau emerald sama emerald atau Nemo sama Nemo Iya. pasti nanti akan keluar ada fancy-nya, ada koinya, ada Nemonya juga gitu, campuran gitu. Ini kalau ini bagus nih, Bang Ya, Anas. kalau ini Nemo juga dasarnya. Oh, dasarnya itu Nemo ya? Dasarnya Nemo disilang sama multicolor juga. Oh, Nemo multicolor itu ya. Cuman dia mutasi di badannya nggak jadi ke Nemo, tapi lebih ke ininya lebih ke multicolornya. Tapi emang warnanya belum multicolor karena belum sempurna banyak warnanya. Kalau ini lebih ke klasik dia, Nemo klasik. Biasanya kalau Nemo klasik ini buat kalau kita mau nyetak dengan multicolor, dasarnya ini. Oh, dasarnya itu ya. Iya. Itu mah baru ganti air juga sih ini. Oh, ini bersih-bersih Iya. ya. Ini juga lagi nunggu teman, katanya mau bawain alat buat ngetes air, cuman lama banget belum datang. Salam. Nah, ini dia nih. Kenal ya pada ya udah ya. Kenal. Bang, ini baru minjem Ini. alat ini nih, penggunaannya gimana ya bang? Ini namanya pH meter nih. Oke. Jadi bagusnya sih kalau kita piara ikan apa aja sih sebenarnya. Cupang juga perlu nih buat ngetes pH airnya, kualitas pH air. Oh, jadi Gitu. airnya juga harus dites ya. Iya, karena untuk ikan cupang kan Normalnya. kayak misalnya kan ada yang kayak gini kan mungkin sedikit kuncup atau apa, bisa juga dari pH airnya pengaruh gitu kan, karena ini juga kan baru ganti air nih. Nah, ini belum dicek nih airnya berapa pH-nya. Nah, ini di Boleh sini. lihat nggak? Nih alatnya kayak gini. Nah, ini. Nah, ini on off-nya di sini. On off-nya di Ini sini yang ya. digital ya. Oh, ini yang digital. Emang selain digital Ada yang manual pakai kertas gitu. ada kertas. Namanya Cuman- kertas apa itu? pH meter juga, tapi yang pakai kertas ada gitu. Dijual offline ada, online juga ada. Ini berapa harganya ini, Bang? Kalau kisaran sih, kalau nggak salah sih antara 50 sampai 80-an lewat lah ya. Kurang lebih beda-beda ya, tergantung ini kan jenisnya apa ininya Tapi kan. masih kejangkau lah Masih ya. kejangkau. Kayak Nah, coba apa? yang ini. Mbak coba aja. Berapa? Aku boleh nyobain? Ya, nyalain dulu. Ini Nah, benar. nanti celupinnya cuma segini aja. Oh, sedikit aja Iya, ya, nggak boleh banyak-banyak ya. Nah, Aku coba coba celupin ya. berapa angkanya? Belum, ini dia naik terus dia kan. Iya.
naik turun gitu ya. Iya masih 5. 5. Kalau belum ini coba diangkat dulu, coba kita keringin dulu. Iya. Kadang-kadang ada kan butuh penyesuaian, saya ini dulu. Tetes ini yang kosong. Iya. Ini masih di bawah 6. Tapi dia naik terus. Coba kita lihat. Di bawah 6 dia kan, 5,7. Kan ini airnya ada yang putih. Ada bening ya? Iya, ada yang bening, ada yang agak Itu kuning-kuningan. kan udah ada ketapang. Nanti kita ada. coba cek, kita cek yang ini dulu. Oh gitu. Jadi biar kita tahu nih Oh iya iya. untuk sekarang airnya berapa. Ini 6, 5,9, 6. Nah, untuk pH air yang terbaik berapa tuh? Sebenarnya kalau terbaik kan itu kalau untuk setahu saya kalau untuk ikan tuh patokannya 6,5 sampai 8. Cuma 8 kan udah tinggi. Sebenarnya bagusnya sih di angka 7, 6,5 ke atas gitu kan. Berarti kalau ini sih sepertinya agak kerendahan. Tapi Kalau masih kerendahan kan masih bisa masih dinaikin lumayan. lagi gitu. Kalau kerendahan bisa sih dinaikin. Cuman biasanya kalau kita nggak mau repot ya, mau nggak mau. Kalau emang ikannya, menurut saya sih kalau ikannya masih nyaman, nggak sakit, nggak ini, biarin aja gitu, nggak harus ganti airnya lagi. Kita lihat juga ikannya kan lebih nyaman atau enggak, karena sebelumnya ini karena faktor cuaca juga kan, udara juga kan. Sekarang kan banyak pasti yang ikan cupang piara kan bulan-bulan segini kuncup, ini juga lagi banyak yang ini, makanya tadi baru ganti air. Kalau bisa juga kita ganti air baru lagi, tes lagi, udah enak belum pH-nya. Kalau belum, kalau untuk naikin pH sih setahu saya ada caranya kimia, pakai kimia atau alami. Kalau alami biasanya kayak batu karang di penampungannya, tapi bukan di sininya, di penampungannya kasih batu karang dulu atau kasih nggak salah batu karang sama apa gitu ada tuh. Nah kalau kimia kan ada obatnya apa, cuman kan ya kalau saya sih lebih baik ganti air aja coba. Biar aman. Nah ini kan coba kita cek. Ini airnya semuanya baru, tapi beda-beda kan 6,3. Kalau tidak salah tuh yang lumayan baik tuh 6,5an, 6,5 sampai 7 lah standarnya kalau untuk ikan. Ya. Ini lumayan bagus, cuman memang rendah. Berarti kalau di bawah 7, di bawah 6 atau di atas 7 itu nggak bagus buat air, buat ikan bukannya gitu tidak ya. bagus sih, cuman kan ada ikan A mungkin pH airnya harus cocok berapa, ikan B berapa gitu kan. Jadi ya kalau untuk ini sih, kalau lebih jelasnya gue nggak hafal juga ya, maksudnya ini yang bisa cari tahu kan. Cuman ini perlu sih kayak pH air ini kita harus, apalagi kalau piara ikan banyak atau jual atau ternak kan. Untuk ngebreed juga pengaruh juga pH air ya? Pengaruh, ada juga kan TDS air juga, cuman detailnya gue juga belum pelajarin, itu juga perlu. Biasanya kalau breeder besar, selain ikan cupang juga mereka sebelum ngebreed dites dulu. Setelah mereka buka farm atau buka apa kan, TDS airnya cocok nggak nih? Misalnya kan untuk ikan arwana, cocoknya berapa, untuk lohan berapa, untuk ini berapa. Itu mempengaruhi juga sih. Kalau yang secara teori sih begitu. Karena mempengaruhi juga ke kesehatan ikan. Kalau airnya nyaman dia kan enak geraknya, Lincah ya. lincah. Tapi kalau untuk tiap harinya ini, untuk pH-nya ini berubah gak? Berubah. Ini kan tadi kan 6 ya. Kita tes ini yang udah kurang lebih 2 hari atau 3 hari yang 2 lalu. hari atau airnya. 3 hari ya? Kita tes berapa nih ya, coba kita angkat. Dia berapa? Tuh. Agak naik kan 6,3 ini. Kalau kita, wah kok kayaknya nggak sama, takut ini kita bisa lap, matiin dulu kan, kita lap. Nanti juga ini dia kalau nggak salah ini harus dikalibrasi juga. Jadi kayak di setel lagi, ada caranya itu. Biasanya di petunjuknya suka ada. Nah, ini kita cek. Ini udah endapan beberapa hari yang lalu. Ya? Tuh 6,1. Kadang bisa sampai ini. Atau bisa kita cek yang ini udah ada ikannya. Udah ada. Yang warnanya agak berubah gitu ya. Naikin di sini deh. Ini kan setengah ketapang nih, udah ada ketapangnya. Kita lihat berapa dia. Tuh. 6. Tapi berubah kan 5,9. Berarti kan agak rendah. Bisa kita ganti airnya. Yang ini pun pasti beda. Maksudnya alatnya beneran kan berfungsi gitu kan, pasti kan berbeda-beda gitu. Kalau nggak kita mati dulu, nyalain lagi gitu kan. Nah
Ini kan 5,2, nanti kan dia berubah. Nah, gitu. Jadi menurut saya sih perlu ini pH meter ini perlu. Nah, ini kan udah diketapangin, belum tentu juga ketapangnya yang kita pakai juga berfungsi baik gitu kan. Oh, berarti ini kan kerendahan. Berarti Ini karena kerendahan itu terlalu banyak ketapangnya. mungkin karena atau- udah dia sebenarnya pH-nya udah rendah, Oh, udah rendah, kita kasih ketapang jadi lebih rendah lagi. oh gitu. Makanya nggak selalu, oh ikan cupang harus pakai ketapang. Lihat Enggak. dulu pH airnya juga. Kalau terlalu rendah kan juga nggak bagus juga. Berarti nggak mesti patokan pakai ketapang ya, selain dicek airnya dulu gitu ya, Mas? Kalau untuk masalah air iya, tapi kalau untuk kayak mutasi warna, ketapang kan membantu. Tinggal kan kita mau seberapa pekat warnanya kan, gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih ini perlu gitu pH air. Karena kita juga miara ikan juga harus tahu kan air kita bagus atau enggak gitu. Betul. Jangan asal miara, oh air gue ikan gue sakit. Yang mungkin pas beli sehat kok, pas di rumahnya dia sakit kok, jangan-jangan pas beli udah sakit. Bisa juga pH-nya airnya nggak cocok. Kayak gitu Nah, ya. kalau ciri-ciri ikan yang lagi sakit itu gimana sih, Bang? Kan Sebenarnya, kalau manusia kan sebenarnya gampang ya sakit ngedetek- atau kurang nyaman juga ngedeteksinya. bisa nih. Kayak gini nih sebenarnya lagi nggak Gimana nyaman itu? dia dengan airnya sebelumnya. Ini. Agak kuncup. Oh, gitu. Nggak mekar gitu. Iya. Ini juga sebenarnya juga dia agak telat naik ke rem sih. Jadi dari rebukan agak telat. Jadi mungkin makannya berebutnya ini kan. Jadi saya agak telat naikin ke remnya Oh, gitu. di satu-satunya. Kalau ini kan Ya, ada kan nanti kan sehat, lebar-lebar gitu makanya ya kan dibuka siripnya semua ya. kan. Nah. Iya. Dia tetap Oh, bisa ini gitu. tapi kalau ini nggak buka terus gitu. Oh, dari siripnya aja udah kelihatan ya. Makanya ini lagi mana dibukain yang semua nggak sakit, di-sekat mana supaya yang mereka enggak. aktif. Capek dulu dibikin. Iya. Ya kurang lebih sih gitu. Oke. Kalau untuk pH sih. Jadi kalau untuk pH ini tiap harinya dicek terus atau gimana? Kalau tiap hari nggak usah kalau dia udah nyaman. Misalnya kita lihat oh kayak gini nih kurang nyaman, apa kerendahan atau apa, kalau misalnya itu mendingan ganti air. Oh gitu ya. Di samping ya perawatan pakai yang metalin blue atau garam ikan atau apa gitu kan. Karena saya juga di sini kan pakai airnya bukan air tanah sih, air pump. Jadinya kan langsung ini juga saya kadang nggak saya endapin, langsung ini aja kan ada kalau ngendapin lumayan banyak ngendapinnya dan nggak ada toren nggak ada apa, repot juga gitu. Minimal dari pH-nya kita tahu oh ini perlu pakai ketapang atau enggak, perlu direndahin apa ditinggiin atau gimana, jadi kita tahu gitu. Karena banyak kan yang nggak pernah tes air, banyak yang nggak pernah tes airnya, jadi kita nggak tahu sebenarnya ikan kita sehat kok tiba-tiba ini mau. Nah, takutnya kalau saya kan sebagai seller kan jual ke orang pas di rumah orangnya bisa aja kan ternyata airnya yang beda dengan air yang di kita gitu ya, jadi bisa ada ininya gitu kurang lebih sih. Oke guys, buat kamu-kamu yang suka ikan hias, alangkah lebih baiknya punya alat ini. Ini namanya pH meter ya. Harganya cuma 50.000 sampai 80.000 rupiah. Jadi dengan pH meter ini kalian bisa mengetahui apakah kondisi air yang ada ikan hiasnya ini bagus atau tidak. Karena pH meter yang baik itu pH airnya 6,5 sampai 7. Kalau di atas 7 ataupun di bawah 6, pH airnya itu tidak bagus untuk ikan hias. Oke? Oke Bang Anes, makasih banyak atas sama-sama. waktunya udah ngizinin aku buat tahu tentang pH air. Ya, dan udah ngasih kita kopi juga. Kopi gratis. Nanti kalau misalnya kapan-kapan kita main kesini lagi boleh kan? Silakan. Oke. Guys, jangan lupa like Subscribe. And comment di di Pentium channel Channel. Ilmu